7 tahun yang lalu, hari kehancuran. Di sebuah pagi yang tampak damai di tengah kota, dunia berubah dalam sekejap. Seorang wanita menoleh ke belakang. Gumamnya, tak menyadari bahwa saat itu gerbang neraka telah terbuka, yang dinamakan Dungeon Break. Sebuah portal menganga di udara. Dari dalamnya, monster-monster mengerikan muncul satu persatu. Tangisan, teriakan, dan darah mulai memenuhi jalanan kota. Para monster menatap manusia yang berlarian dengan senyum jahat yang menghantui malam. Seolah kematian adalah hiburan bagi mereka. Orang tuaku juga meninggal saat itu. Sang protagonis menatap layar ponselnya, foto kedua orang tuanya. Hari itu, dia kehilangan segalanya dalam sekejap. Dengan mata yang berlinang darah, dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Aku bersumpah, suara itu lirih namun penuh dendam. Aku akan menjadi hunter dan akan mencabik-cabik para monster itu. 7 tahun berlalu, di sore yang muram, dia duduk termenung di bangku taman. Seorang anak kecil tertawa bersama ibunya di kejauhan, kontras dengan dirinya yang kosong. Dikeluarkan dari pusat pelatihan hunter, bisiknya penuh kecewa. Sialan, flashback. Nama Anda Han Sung-yeon, bukan? Ucap sang pelatih dengan nada dingin. Anda tidak perlu datang lagi ke pusat pelatihan. Sung-yeon terkejut. Apa? Kenapa tiba-tiba? Apa alasannya? Pelatih itu menatapnya tajam. Dengarkan baik-baik. Seseorang yang sadar sebagai hunter biasanya berkembang dalam hitungan bulan. Masalahnya, kamu sudah 7 tahun di sini dan tetap di level sampah. Kehadiranmu hanya mencoreng nama pusat pelatihan ini. Han Sung-yeon gemetar menahan amarah. Namun kata-kata itu seperti peluru yang langsung menghantam dadanya. Semangatmu memang luar biasa, tapi sangat disayangkan. Kau hanya membuang-buang waktu. Tawa dan ejekan dari peserta lain mulai terdengar. Seseorang mengejek. Sangat disayangkan apaan? Betapa bodohnya orang yang tak tahu tujuannya. Sung-yeon membelakangi mereka semua. Dengan tangan gemetar, dia menghancurkan kaleng minuman. Ekspresi amarah, frustasi, dan keputusasaan bercampur menjadi satu. Jangankan membuka skill unik, status karakterku bahkan tidak naik sama sekali. Di kejauhan, seorang ibu bertanya kepada anaknya, "Bagaimana ayahmu meninggal?" "Ayah tidak kabur. Ayah menyelamatkan orang-orang sampai akhir," jawab sang anak dengan bangga. Sang ibu tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saat kamu terpuruk, apa yang harus kamu lakukan?" Anak itu menjawab, "Aku harus kuat dan tidak menyerah." Sung-yeon mendengar semua itu. Matanya terbelalak, dadanya sesak, seolah dunia menamparnya dengan pelajaran paling jujur. Dia menunduk dan memberi hormat. "Ibu, anak itu, terima kasih." Lalu dia berlari meninggalkan mereka. "Benar," katanya dalam hati. "Selama 7 tahun, aku bertahan dengan gigi dan kuku. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku tidak akan menyerah." Hujan turun deras. Sung-yeon berdiri di depan rumah pelatihnya, basah kuyup. Saat pintu terbuka, ia langsung berteriak, "Tolong izinkan aku berlatih lagi. Aku mohon. Sekali saja." Pelatih menghela napas. "Hah? Bangsat, kenapa kau masih belum sadar juga? Apa kau datang lagi cuma karena ngerasa rugi udah bayar mahal? Kalau begitu, ambil setengah uangmu kembali. Dan enyah." "Bukan karena uang," Sung-yeon berteriak. Tapi yang dia terima adalah pukulan keras yang menjatuhkannya ke tumpukan sampah. "Dasar sampah." Sang pelatih memandangnya dengan jijik dan menutup pintu. Sung-yeon tergeletak di tengah hujan. "Setidaknya, berikan aku karakter unik." Tiba-tiba, air di sekitarnya mulai bergerak. Sebuah suara menggema. "Menara ujian, memberikan pujian atas tekadmu yang tak tergoyahkan." Sung-yeon terkejut. "Apa?"
Suara siapa itu? Dia terseret ke dalam air. Tolong! Pelatih keluar rumah. Di mana anak itu? Tapi hanya ada topi Sungyeon tertinggal. Cih, bikin kesal saja, gumamnya sambil membuang topi itu ke tong sampah. Sungyeon tenggelam semakin dalam ke dalam air. Panik, sesak, tak bisa bernapas. Sebuah sistem menyala. Menara ujian telah memilih manusia terkuat dari bumi. Sungyeon terguncang. Menara ujian? Apakah ini bencana kedua? Sistem muncul lagi. Pilih tingkat kesulitan. Mudah, sedang, sulit. Semakin tinggi kesulitan, semakin besar imbalan. Sungyeon menggertakkan gigi. Aku tidak tahu ini apa, tapi hatiku memilih satu hal. Aku pilih sulit. Ia terhisap ke dalam kegelapan. Tubuhnya tertarik paksa ke dalam portal, sementara wajahnya diliputi kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Sebuah sistem muncul di hadapannya. Aku harap ada hasil yang memuaskan di akhir penderitaan ini. Lalu disusul tulisan lain, beberapa saat lagi, Anda akan memasuki lantai pertama menara ujian. Han Sung-yun terbelalak. Apa ini? Sistem kembali muncul, memulihkan seluruh luka dan penyakit penantang. Penantang telah memasuki lantai satu menara ujian. Bersiaplah, ujian akan segera dimulai. Tiba-tiba ia berdiri di tengah padang pasir yang luas. Udara panas, pasir menyengat, dan kesunyian mencekam. Apakah ini gurun? Tanyanya, gugup sambil menelan ludah. Sistem kembali berbicara. Sebuah senjata akan disediakan. Sebuah pedang besar tiba-tiba muncul, tertancap tepat di depannya. Tema ujian, bertahan hidup. Hadiah ujian, karakter unik. Karakter unik, gumamnya, dengan tatapan menyala. Selama 7 tahun ia telah berlatih tanpa hasil. Seluruh harapan, seluruh penderitaan, akhirnya membuahkan peluang ini. Sebagai imbalan, karakter unik. Haha, ini gila. Teriaknya sambil tertawa seperti orang yang haus kekuatan. Wajahnya dipenuhi gairah tak terbendung. Bukan ketakutan, tapi kegilaan yang dipicu oleh harapan. Aku akan ambil pedang itu duluan, serunya sambil berlari ke arah senjata. Namun saat kakinya menjejak tanah, permukaan pasir tiba-tiba bergetar. Apa ini? Seketika tanah meledak di hadapannya. Ia terlempar ke belakang. Tutorial ujian akan dimulai. Tingkat kesulitan, sulit. Lalu suara lain muncul. Golem pasir telah muncul. Dari balik ledakan pasir muncul sesosok monster raksasa. Sebuah golem kolosal menatapnya lurus. Ini, gila, ucapnya, tubuhnya kaku. Sistem terakhir berbunyi. Bertahanlah hingga waktu berakhir. Waktu tersisa, 9 menit 58 detik. Golem itu mulai melangkah. Suara kakinya menghantam tanah seperti gempa. Ia mengangkat kakinya dan mengarahkannya tepat ke atas Han Sung-yun. Sial, teriaknya sambil membawa pedang, berlari menyelamatkan diri. Satu hentakan besar mendarat di tempat ia berdiri. Debu terbang, tanah bergetar. Ia nyaris jatuh. Sistem terakhir muncul. Gagal ujian sama dengan mati. Monster batu itu mengayunkan kakinya dengan keras. Han Sung-yun berlari sekuat tenaga, menghindari injakan maut tersebut. Dengan napas memburu, ia berkata dalam hati, terus berlari seperti ini. Apa aku bisa lepas dari golem pasir? Golem raksasa itu terus mengejarnya. Walau terlihat lamban, ukuran tubuhnya yang besar membuat pergerakannya jauh lebih cepat dari yang kukira. Ucap Han Sung-yun panik. Di gurun pasir seperti ini, tenagaku akan habis jika harus menghindar selama 9 menit penuh. Dia memandang pedang di tangannya. Mereka memberiku pedang dan menyuruhku bertahan hidup. Ini terlalu mudah ditebak. Berlari dan mati atau bertarung dan mati. Dua pilihan kejam. Wajah Han Sung-yun mulai terengah. Gila, bagaimana aku bisa menang melawannya?
Seketika kenangan masa lalu menyeruak tatapan hina orang-orang di pusat pelatihan. Bodoh, latihan tanpa tujuan, benar-benar sia-sia. Sialan, teriak Han Sung-yun marah. Suara sang pelatih terngiang kembali. Kau bukan siapa-siapa. Tawa ejekan menyatu dengan suara langkah golem yang menggetarkan bumi. Han Sung-yun mengepalkan giginya. Tidak, aku sudah berlatih selama 7 tahun. Aku tahu lebih banyak daripada hunter kebanyakan. Dia melihat dada sang golem. Itu dia, inti merahnya. Monster seperti ini akan berhenti kalau intinya dihancurkan. Tapi inti itu berada di tempat yang tinggi, sulit dijangkau. Han Sung-yun mengatur napas, lalu berlari menuju gunung pasir. Dia melompat ke arah jurang, tergelincir, dan menancapkan pedang ke dinding pasir untuk menahan jatuhnya. Sang golem terjatuh lebih dulu. Han Sung-yun pun ikut terjatuh, tapi kali ini dengan tujuan yang jelas. Sekarang, aku bisa menyentuhnya. Ia melompat dan mencoba menghantam inti merah itu. Tapi, celang, pedangnya terpental. Lebih keras dari yang kukira, ucap Han Sung-yun panik. Sang golem membuka mata kembali. Sialan, Han Sung-yun mencoba menyerang lagi, tapi terlambat. Ia tertangkap oleh tangan raksasa itu. Sudah kuduga, katanya, getir. Dalam benaknya, ia kembali melihat wajah pelatih yang berkata, kau bukan siapa-siapa. Lalu bayangan wajah-wajah yang menertawakannya kembali muncul. Han Sung-yun menggenggam pedangnya. Kumohon, hentikan. Matanya berubah menjadi biru menyala. Aku mohon, hentikan. Tutup mulut kalian, bangsat. Dengan kekuatan terakhir, dia melemparkan pedang ke arah inti sang golem. Tepat sasaran. Monster itu mengerang. Inti golem pasir telah hancur. Tampilan sistem muncul. Sisa waktu 7 menit 8 detik. Ujian tutorial selesai. Han Sung-yun terjatuh di pasir. Tubuhnya lelah dan berdarah. Benarkah aku membunuhnya? Dia tersenyum lemah. Aku masih hidup. Sistem kembali muncul. Selamat, Anda telah menyelesaikan ujian lantai 1 menara ujian. Han Sung-yun berdiri dan tertawa lega. Aku masih hidup. Akhirnya, sistem mengumumkan. Anda menerima karakter unik. Anda menerima 1000 poin. Imbalan tambahan, pemulihan cepat I+. Imbalan tambahan, 500 poin. Han Sung-yun menatap layar sistem itu, nyaris tak percaya. Aku jadi terharu. Selama 7 tahun, aku hanya mendapat hinaan dan ejekan. Tapi kini, karakter unik telah terbuka. Karakter unik, Necromancer F. Tubuhnya mulai bersinar. Sekarang, aku bisa jadi hunter. Tapi, hanya jika aku masih hidup. Ia menatap cahaya merah yang berputar di depannya. Kabut hitam muncul dari tempat sang golem mati. Apa ini? Ucapnya pelan. Ia menyentuh elemen itu. Sistem muncul lagi. Karakter unik, Necromancer F, telah diaktifkan. Apakah Anda akan menyerap jiwa golem pasir? Yes, no. Han Sung-yun menatapnya penuh keraguan. Kabut hitam ini, karakter unikku. Ia memilih, ya. Cahaya merah langsung masuk ke dalam tubuhnya. Han Sung-yun terkejut, tubuhnya bergetar, matanya melotot lebar. Dan dalam sekejap, setelah elemen merah itu masuk ke dalam tubuh Han Sung-yun, sistem segera muncul dengan notifikasi. Anda telah menyerap jiwa golem pasir. Kemahiran Anda meningkat sebesar 7. Elemen merah menyala terang, perlahan-lahan menyatu dengan tubuhnya. Tak lama, sistem kembali muncul. Jumlah jiwa dimiliki 1/5. Han Sung-yun memejamkan mata, mencoba merasakan kekuatan yang baru saja masuk ke tubuhnya. Aku bisa merasakan jiwanya. Apa artinya aku bisa menyimpan jiwa setelah menyerapnya? Han Sung-yun bergumam. Kalau begitu, mungkin aku bisa menggunakannya seperti ini. Seolah sudah menjadi ahli.
Dia membayangkan kemampuannya berkembang pesat. Sistem kembali muncul. Dengan menggunakan jiwa yang Anda miliki, status karakter Anda akan meningkat secara permanen. Kekuatan +3, stamina +2. Tubuh Han Sung-yun memancarkan cahaya merah menyala. Ia menatap tangannya dengan takjub, namun dari mulutnya mulai keluar darah. Vitalitasku meningkat. Aku bisa merasakannya. Sambil menggenggam pedang yang tertancap di tanah, dia berjongkok, mengingat 7 tahun latihan tanpa hasil. Status karakterku yang tak pernah berubah akhirnya meningkat. Sistem kembali muncul dengan penjelasan mendetail. Karakter unik, Necromancer, F. Kemahiran, -7%. Efek dasar, menyerap jiwa orang mati dan menggunakannya dengan bebas. Efek tambahan, 1. Meningkatkan status karakter secara permanen, menyesuaikan dengan ranking karakter dan jiwa yang digunakan. Efek tambahan 2, jiwa dapat disimpan dan digunakan. Kapasitas penyimpanan meningkat sesuai ranking. Han Sung-yun tertawa kecil. Meski tubuhnya masih dipenuhi luka, matanya bersinar penuh harapan. Kalau aku bisa memilih kemampuan ini dan kembali ke bumi, aku akan menjadi hunter. Sistem kembali memberi perintah. Berpindahlah ke ruang tunggu. Sebuah portal bercahaya terbuka di hadapannya. Han Sung-yun menatap luka di tangannya, lalu menatap portal itu. Aku tak punya pilihan lain selain masuk ke sana. Ia melangkah masuk ke dalam portal. Tubuhnya terhisap dan terlempar keluar ke suatu tempat. Ia terkapar di tengah ruang tunggu, pedangnya jatuh di sampingnya. Luka ini lebih parah dari yang kukira. Darah mengucur dari sekujur tubuhnya. Namun tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan cahaya hijau. Luka-luka itu mulai sembuh dengan cepat. Han Sung-yun menatap tubuhnya, tak percaya. Lukaku sembuh? Apa ini efek dari skill pemulihan cepat? Dia berdiri, memeriksa tubuhnya. Semua benar-benar telah pulih. Tubuhku kembali seperti semula setelah ujian selesai. Lalu ia melangkah menuju kasur sederhana yang ada di ruangan itu. Ngomong-ngomong, ada tempat tidur di sini. Mungkin karena aku terlalu banyak kehilangan darah, tapi setidaknya aku bisa istirahat. Han Sung-yun melemparkan dirinya ke kasur dan terbaring. Pandangan kosong menatap langit-langit. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apa aku bisa keluar dari menara ini? Dia merenung dalam diam. Sebenarnya, apa tujuan dari menara ini? Tiba-tiba sistem muncul kembali. Mulai sekarang Anda dapat menggunakan 5 kata perintah berikut. Informasi, toko, komunitas, penyimpanan, ujian. Kata perintah akan diaktifkan otomatis saat Anda mengucapkannya. Han Sung-yun langsung bangkit dari tidurnya, menatap layar sistem yang baru muncul. Perintah suara, ucapnya dengan napas tertahan. Han Sung-yun menampar kedua pipinya keras-keras. Oke, sekarang aku harus fokus cari cara untuk bertahan. Layar sistem kembali muncul. Waktu hingga ujian lantai 2. 23 jam 21 menit. Ujian belum tersedia, mohon menunggu. Sudah kuduga, masih ada ujian berikutnya, gumamnya, menatap layar dengan wajah bingung. Kemudian ia mengucapkan komunitas. Sistem langsung merespons. Anda telah masuk ke komunitas, tingkat kesulitan, sulit. Layar langsung dipenuhi ribuan pesan yang saling tumpang tindih. Orang-orang saling berdebat, panik, marah, kacau. Ini yang namanya komunitas pecah pesan, bisik Sung-yun. Ia terus membaca dan terkejut. Orang biasa juga bisa masuk ke sini. Jadi bukan cuma hunter, tiba-tiba admin telah masuk, chatting telah dinonaktifkan. Admin? Ujarnya kaget. Sistem menampilkan pesan. Ada informasi penting untuk seluruh penantang yang berhasil menyelesaikan ujian tutorial. Han Sung-yun menatap layar dengan deg-degan.
Mungkin dia akan memberitahukan cara kembali ke dunia. Aku harus ingat semuanya. Fokus. Admin mulai bicara. Saya akan menjelaskan cara menggunakan poin yang kalian peroleh. Poin berfungsi sebagai mata uang di menara ujian. Bisa digunakan di toko dan bisa dikirim via komunitas. Namun, kalian tidak bisa mendapatkan air atau status penting lainnya tanpa poin. Wajah Sung-yun membeku. P-point hanya bisa diperoleh lewat ujian. Tiba-tiba ia membayangkan dirinya di tengah padang pasir, dehidrasi, kelaparan. Tubuhnya kurus kering seperti zombie. Jadi, kalau aku ingin bertahan hidup, aku harus ikut ujian apapun yang terjadi. Admin mengakhiri pengumuman. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Admin telah keluar. Chatting diaktifkan kembali. Sung-yun duduk termenung. Aku kira aku bisa jadi hunter kalau kembali. Ia menatap pedang di sampingnya. Mustahil, hanya dengan pedang ini. Lalu ia membuka menu toko dan melihat deretan item. Tameng muncul. Semua hunter kehilangan status mereka saat masuk menara. Tapi mereka pasti jauh lebih cepat menguasai ulang kemampuannya. Artinya, aku nggak bisa berpikir aku di garis start yang sama dengan mereka. Sung-yun mulai berlatih, berkeringat, nafas tersengal, pedang dan tameng di tangan. Kalau aku nggak latihan sekarang, aku nggak akan bisa mengejar mereka. Tubuhnya tumbang, ia jatuh ke tanah kelelahan. Namun, luka-lukanya langsung sembuh, ia bangkit kembali. Dengan kemampuan pemulihan ini, aku bisa terus berlatih tanpa henti. Mungkin ujian berikutnya akan terasa lebih mudah. Lalu ia membuka menu penyimpanan. Kenapa rasa lapar nggak bisa dipulihkan? Layar sistem memperlihatkan isi penyimpanannya. Pedang, tameng, potion, dan botol air. Ia menggigit makanan. Poinku tinggal 40. Kalau nggak dapat imbalan tambahan, aku nggak bisa beli tameng ini. Sistem muncul kembali. Waktu hingga ujian lantai 2, 17 menit, 17 detik. Ruang chatting yang tadinya ramai, kini sunyi. Ujian sudah di ambang pintu. Apakah aku bisa bertahan? Sung-yun mengepalkan tangan. Tidak, aku harus bertahan. Waktu hingga ujian lantai 2, 10 detik. 3, 2, 1. Waktu habis. Apakah Anda ingin mengikuti ujian lantai 2? Sung-yun menekan tombol yes. Tubuhnya terserap ke dalam portal, dan beberapa detik kemudian ia keluar di sebuah lokasi baru. Anda telah memasuki ujian lantai 2. Menara ujian, tingkat kesulitan, sulit. Ia berada di tengah hutan. Setelah melewati gurun, kini hutan. Tema ujian, pembunuhan. Target, bunuh pemimpin orc dalam waktu yang telah ditentukan. Layar memperlihatkan sosok pemimpin orc raksasa, diiringi pasukan brutal dan pemukiman mereka yang tersembunyi di balik lembah. Sung-yun berdiri di atas tebing, menatap ke bawah. Pemukiman orc terpampang luas. Perkampungan orc, jadi aku harus masuk ke sana dan membunuh pemimpin mereka. Wajahnya tegang. Ujian kali ini bukan sekadar bertahan hidup. Sekarang, dia harus membunuh. 2 orc penjaga berdiri di depan pemukiman. Tubuh mereka tinggi besar, kulit hijau kelam, mata kuning menyala tajam seperti predator haus darah. Di tangan mereka tergenggam tongkat panjang, seolah siapapun yang melintas akan langsung dihancurkan tanpa ampun. Dari balik semak-semak yang rimbun, Han Sung-yun berjongkok. Nafasnya ditahan. Matanya menatap tajam ke arah para penjaga itu. Di dungeon, jika ada orc penjaga, pasti ada hunter juga. Suaranya pelan namun penuh waspada. Lalu ia menoleh ke samping. Seekor orc besar berdiri di kejauhan. Bermata merah, berambut pendek, dan auranya begitu mencekam. Melawan satu orc hunter tidaklah mudah. Jumlah mereka juga terlalu banyak.
Bayangan dalam benaknya pun muncul. Untuk bisa menaklukkan mereka, setidaknya dibutuhkan satu tim hunter berpengalaman, level E ke atas. Tank, pemanah, assassin, healer, hingga penyihir. Agar aku tidak mati, aku butuh mereka semua. Matanya kembali menatap ke depan. Keningnya berkerut. Bagaimana ini? Ia masih bersembunyi, tubuhnya merunduk lebih dalam. Sekarang, aku harus mundur dulu. Kembali, setelah merancang strategi. Namun tiba-tiba, senyum samar muncul di wajahnya. Sebuah ide menyala dalam pikirannya. Ternyata ada cara untuk memenangkan ujian ini. Han Sung-yun kini duduk tenang di bawah cahaya redup. Di tangannya menyala sebuah obor. Ia menatap ke layar sistem yang terbuka. Bagus, ini cukup untuk membuat api. Ia lalu mengangkat obor itu, menatapnya sejenak. Kemudian dengan satu gerakan tegas, obor itu dimasukkan ke dalam sistem. Dan dalam sekejap, item ditambahkan, obor. Senyumnya merekah. Rencananya mulai berjalan. 3 orc tampak berjalan lunglai, terengah-engah, tampak seperti babi pemalas. Namun Han Sung-yun tahu satu hal, mereka jauh dari bodoh. Mereka licik dan cerdik. Di pagi hari, para orc hunter keluar untuk berburu. Ia bersembunyi di balik pohon, matanya mengawasi gerak-gerik para orc dari kejauhan. Dan mereka baru kembali saat matahari tenggelam. Sung Yuun menelan ludah. Itu waktuku. Langit mulai memerah. Sore hari datang. Sekelompok orc pemburu kembali ke pemukiman dengan ekspresi garang. Aura haus darah menyelimuti mereka. Mata mereka merah membara. Han Sung-yun menatap tajam dari kejauhan. Satu-satunya cara untuk memenangkan ujian kali ini adalah dengan membakar semuanya. 2 orc tampak berdiri di depan pemukiman. Mereka sedang berbicara satu sama lain dengan bahasa aneh dan suara berat. Tubuh mereka kekar dan tangan mereka memegang tongkat panjang. Meski terlihat lengah, mereka tetap waspada. Dari balik pepohonan, Han Sung-yun bersembunyi. Matanya tajam menatap mereka. Berdasarkan informasi dari Asosiasi Hunter, orc penjaga tidak selalu berjaga. Mereka akan kembali ke pemukiman untuk makan atau beristirahat. Ia menatap mereka sambil berpikir cepat. Lalu, tanpa ragu, ia melemparkan obor ke arah pemukiman. Obor itu terbang melintasi udara, lalu mendarat. Whoosh! Api langsung menyambar ke ringkasan kayu, jerami, dan bangunan. Dalam sekejap, kobaran api melahap seluruh sudut perkampungan. Para orc panik. Mereka berlari pontang-panting, menjerit dan berteriak dalam bahasa mereka. Beberapa dari mereka membawa ember, mencoba memadamkan api yang terus menjalar liar. Sung Yuun menatap kobaran itu dari kejauhan dengan ekspresi datar. Jika perkampungan ini dikepung api, aku tak perlu menghadapi para orc hunter yang baru pulang berburu. Ia menatap pemukiman itu dari kejauhan. Sebelum mereka kembali, setidaknya aku harus membunuh 2 orc. Di dekat sungai, 3 orc terlihat sedang mengangkut ember. 2 dari mereka sudah pergi kembali ke pemukiman. Hanya tersisa 1. Orc itu membungkuk, mengambil air dari sungai. Tapi ia tak sadar. Seseorang berdiri tepat di belakangnya. Orc itu merasa sesuatu aneh. Ia menoleh. Terlambat. Pedang Sung Yun langsung menembus tubuhnya. Orc itu terdiam dan roboh seketika. Notifikasi sistem. Karakter unik Necromancer F telah diaktifkan. Dari tubuh sang orc, elemen merah mulai muncul, melayang. Dan muncul lagi notifikasi. Apakah Anda akan menyerap jiwa orc ini? Yes, no. Tanpa ragu, Sung Yun memilih yes. Cahaya merah itu masuk ke tubuhnya, melingkari tubuhnya, menembus dadanya. Inilah yang kutunggu-tunggu. Notifikasi kembali muncul. Anda telah menyerap jiwa orc. Kemahiran naik menjadi 9%. Tiba-tiba suara langkah berat terdengar dari belakang. Sung Yun menoleh. Seekor orc besar berdiri di belakangnya.
Tubuhnya 2 kali lebih besar, membawa pedang raksasa. Tatapannya penuh kebencian. Sung Yun kaget, tapi segera bersiap. Pukulan dahsyat dari sang orc menghantam tameng Sung Yun. Tubuhnya terdorong ke bawah hingga kaki tenggelam ke dalam tanah. Tapi ia berhasil menahan serangan itu. Wajahnya panik, tapi ia bertahan. Notifikasi sistem. Anda menggunakan jiwa yang tersimpan. Status karakter akan meningkat secara permanen. Dengan seluruh kekuatannya, Sung Yun menahan pedang orc itu. Lalu notifikasi lain muncul. Kekuatan +4. Ketangkasan +2. Sung Yun membuka matanya lebar. Tangan kanannya menggenggam pedang erat dan swoosh, ia membalas serangan. Pedangnya menghantam kepala sang orc penjaga, menebasnya hingga terputus. Darah menyembur. Elemen merah kembali muncul dari tubuh sang orc dan masuk ke tubuhnya. Skill pemulihan cepat telah diaktifkan. Sambil menatap sisa-sisa cahaya merah yang menyatu dalam dirinya, Sung Yun bergumam, "Bisa berbahaya kalau aku lengah sedikit saja." Notifikasi, jiwa tersimpan, dapat digunakan. Status karakter akan meningkat. Stamina +4. Sung Yun mengepalkan tangannya. Matanya menyala penuh tekad. Penjaga juga bisa menaikkan staminaku. Bagus. Dengan begini, resiko menghadapi mereka bisa kutekan seminimal mungkin. Setelah berhasil mengalahkan orc penjaga, Han Sung Yun membakar seluruh hutan di dekat pemukiman mereka. Dengan langkah mantap, ia keluar dari kobaran api sambil membawa pedang dan tamengnya. Api membara di belakangnya, membentuk siluet sosok pemberani yang tak tergoyahkan. 3 orc pekerja menatapnya dengan wajah terkejut dan penuh ketakutan. Dari balik asap kebakaran, sosok Han Sung Yun perlahan muncul. Tatapannya dingin, sinis, menusuk lurus ke arah mereka. Ia memperhatikan formasi musuh dengan tajam. 3 orc pekerja, 1 orc penjaga, dan pemimpin tua di tengah mereka. Total 5 ekor. Orc-orc itu menyadari ancaman yang mendekat. Mereka segera membentuk barisan, mencoba melindungi pemimpin mereka yang mulai kelelahan. Han Sung Yun mengarahkan pandangannya pada orc penjaga. Kalau aku fokus menghabisi para penjaga, aku bisa menangkap pemimpinnya tanpa perlawanan berarti. Dengan kecepatan luar biasa, ia menerjang para orc pekerja. Tubuhnya bergerak seperti bayangan. Setiap tebasan mematikan. Berkat jiwa orc penjaga yang kuserap, serangan para pekerja ini tidak lebih dari gerakan lambat di mataku. Han Sung Yun menikmati setiap serangan yang ia lancarkan. Cepat, brutal, presisi. Namun, di tengah pertarungan itu, sebuah bahaya mengendap dari belakang. Orc besar bermata merah menyala muncul dari balik reruntuhan, mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan langsung menghantamnya. Han Sung Yun membalikkan badan dan menahan serangan itu dengan tamengnya. Ledakan kekuatan itu membuat tanah di bawahnya retak, dan tubuhnya terhempas mundur beberapa langkah. Tapi dia masih berdiri. Wajahnya menunjukkan kepanikan sesaat, dan rasa sakit mulai merayap dari tangannya. Ia menggertakkan giginya. Tangannya patah, namun dia masih menggenggam pedang di tangan satunya. Masih berdiri, masih bernapas, masih bertarung. Han Sung Yun menatap situasi dengan dingin. Orc penjaga itu sekarang terpisah dari pemimpinnya. Sepertinya mereka sudah menyerah untuk melindunginya. Ledakan api mulai membakar area sekitarnya. Pertarungan semakin sengit dan mencekam. Kobaran api menyambar dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, sang pemimpin orc berdiri, bersiap melancarkan serangan sihir mematikan. Han Sung Yun menyipitkan mata. Kalau begitu, dia adalah rintangan terakhirku. Orc penjaga menyerang dari berbagai arah. Han Sung Yun dengan cekatan menghindari semuanya. Matanya tajam, penuh keyakinan.
Tangannya meremas gagang pedangnya. Dengan satu gerakan cepat dan brutal, ia menusuk pedangnya tepat ke jantung orc penjaga. Tubuh raksasa itu terhenti, terdengar suara napas terakhir, dan akhirnya tumbang. Namun, Han Sung-yun belum sempat bernapas lega, karena dari belakang, serangan sihir api dahsyat telah diluncurkan oleh sang pemimpin orc. Ia tersentak, menyadari datangnya bahaya. Segera ia mengangkat tamengnya. Sihir api menerjang tamengnya seperti badai neraka. Suhu panas membakar udara. Kekuatan sihir itu begitu dahsyat hingga membuat tubuhnya bergetar hebat. Meski tubuhnya sudah nyaris roboh, meski kekuatannya terkuras, dia tetap bertahan. Pemimpin orc tertawa puas mengira sihirnya telah menghabisi lawan terakhirnya. Tapi dari balik asap yang mengepul, Han Sung-yun masih berdiri. Langkahnya goyah, darah mengalir dari dahinya, tapi tatapannya tetap menusuk tajam. Wajah pemimpin orc langsung berubah. Kaget, tak percaya. Sebuah pemberitahuan sistem muncul. Anda telah memperoleh predikat pembawa api. Tubuhnya dikelilingi aura baru. Matanya membara seperti bara merah. Notifikasi lain menyusul. Skill tahan api telah terbentuk. Han Sung-yun menatap tajam ke arah pemimpin orc. Tubuhnya babak belur, baju compang-camping, darah menetes dari pelipis. Tapi, ia tetap berdiri. Dengan suara berat dan penuh kemarahan, ia menggeram. Mati kau.